Untuk semua santri putra dan santri putri mohon berdiri, kita akan menyanyikan lagu Syukur Salwator Pemuda
sholli ala Muhammad. Ya Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan laki-laki ke belakangan, ya ke belakangan. Yang Allah telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbahagia ini. Keduanya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Akbar. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jalan kejahilian menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua pembagian hadiah. Sambutan menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat mau'idhah hasanah street doa. Acara kelima yakni musyawarah. Demikianlah susunan acara pada sore hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara ini dapat berjalan lancar awal hingga akhir. Al-Dunia wali as-solihat al-Fatihah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Acara yang kedua yakni pembagian hadiah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang laki-laki kayaknya kompak banget. Yang perempuan mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada sore hari ini Madrasah Diniyah akan membagikan hadiah sebagai apresiasi kepada anak didik Madrasah Diniyah yang telah mencapai prestasi di kelas masing-masing di tingkat ulang. Ini adalah kenangan dari guru tugas. Maka mohon maaf untuk sifir dan istidad. Ini adanya tingkat ulang dari guru tugas dan apresiasi kepada Pondok Putra dalam kebersihan kamar, ketertiban kamar, kedisiplinan anak kamarnya, keaktifan anak kamarnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok pesantren Bumi Damai selama 1 tahun. Langsung saja saya bacakan mulai dari peringkat kelas 1 ulang. Juara 1 kelas 1 ulang diraih oleh Muhammad Faris. Juara kedua diraih oleh Saudari Kaira Hafizatul Konita. Dan juara ketiga diraih oleh Saudara Zidan Fajar Ramadhani. Kelas 2 ulang ranking pertama diraih oleh Saudara David Nur Huda. Dan juara kedua diraih oleh
Saudara Dwi Sugiarto. Untuk juara ketiga diraih oleh Saudari Faradina Amelia. Untuk kelas 3 ulang, nama Isfiratul Ilmi, juara ketiga. Dinda Anggun Supriyanto, juara kedua. Dan Muhammad Rafli Putra Ramadhani, juara ke-1. Untuk kelas 4 ulang, juara ke-1 oleh Cindy Aulia Nur Arifah. Juara kedua oleh Revi Khairunisa, dan juara ketiga Mailani siapa? Amer. Mailani Amer. Kelas 5, Kania Maisita sebagai juara ketiga, dan Sania Siva Halwa sebagai juara ke-1, dan Nila Khairun Nailia sebagai juara kedua. Mohon kepada teman anak-anak yang sudah disebut namanya untuk maju ke depan agak cepat ya, karena waktunya sudah larut, sudah sore. Monggo. Ayo saya hitung sampai 5, kalau nggak ke depan maka hadiahnya nggak dikasihkan. 1, 2. Dan untuk memberikan hadiah, kami mohon Bapak Guru Tugas dari Sidogiri untuk bersedia memberikan hadiah yang dibantu oleh Bapak Heri Jauhari. Terus di tempat dulu Pak Aldi, Pak Guru untuk diabadikan. Oke, monggo diabadikan. Fotografer silakan. Selanjutnya juarawan per kamar sebagai nominasi kamar terbaik, terbersih, teraktif, dan terkompak. Juara 1 kamar Asy-Syafi'iyah dengan total nilai 1.350.000. Kamar Al-Hambaliyah dengan total nilai 1.500.000 sebagai juara ketiga. Dan juara kedua kamar Al-Malikiyah dengan total nilai 1.150.000. Monggo, juara 1 kamar Al-Syafi'iyah diwakili oleh ketua kamarnya. Ayo, ketua kamarnya Al-Syafi'iyah. Juara 2 kamar Al-Malikiyah. Juara 3 kamar Al-Hambaliyah. Ya, Al-Syafi'iyah paling ke selatan, disusul Al-Malikiyah. Al-Hambali siapa? Oh, dan untuk memberikan hadiah, kami mohon keikhlasannya kepada Bapak Thohir, dibantu oleh Bapak Heri. Itu Pak Heri, kardus yang besar-besar Pak Heri.
Juara 1 selatan sendiri. Juara 1 mana? Juara 1 paling selatan. Juara 1 paling selatan. Asyafiyah selatan sendiri. Juara 3 paling utara. Juara 1 selatan sendiri. Asyafiyah mendapat hadiah. Juara 1 ya, juara 3 ziarah wali 9. Ziarah wali 9 nanti bersama anak kamarnya. Juara 2 haji ke Arab Saudi. Nah, juara 1 haji dan umroh. Dan sebagai juru kunci adalah kamar Al-Hanafiyah. Monggo kamar Al-Hanafiyah sebagai pemegang juru kunci di tahun 2021. Monggo Pak Thohir dikasihkan juru kuncinya. Wah, dapat kuncinya Ka'bah. Terima kasih. Kami close. Untuk hadiah selanjutnya adalah apresiasi kepada kepala kamar terbaik yang telah membimbing anak kamarnya sehingga anak kamarnya menjadi anak-anak yang taat kepada kepala kamarnya. Dengan nominasi menjaga, menjalankan, membawa nama besar kamarnya, yaitu diraih oleh saudara Putra Setiawan. Monggo Putra, maju lagi sebagai kepala kamar terbaik. Nominasi kedua sebagai santri teraktif, terdisiplin dari awal tahun sampai akhir tahun, yaitu Ananda Rafadanis. Kepadanya dipersilakan. Ayo Rafadanis. Nominasi ketiga sebagai santri terbaik juga rajin dan aktif dalam mengikuti kegiatan, Ananda Erdin Dimas. Monggo, karena waktunya sudah sore biar tidak larut, dan kami mohon keikhlasannya kepada Bapak Habibi untuk memberikan hadiah, dibantu oleh Bapak Guru Tugas. Monggo pada Bapak Habibi dibantu oleh Bapak Guru Tugas. Putra Selatan sendiri diikuti oleh Erdin. Putra Selatan sendiri diikuti Erdin. Putra kepala kamar terbaik. Untuk diabadikan dulu Pak, diabadikan dulu. Monggo fotografer. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Dan terakhir adalah kenang-kenangan dari kelas 4 ULA kepada Bapak Guru Tugas. Ini diwakili oleh Cindy Aulia yang telah memotivasi temannya untuk memberikan kenang-kenangan. Monggo Cindy ke depan. Bapak Guru Tugas dimohon untuk naik ke atas panggung. Bisa kembali ke tempat. Demikian pemberian hadiah dan apresiasi kepada teman-teman yang telah meraih ranking dan kejuaraan di jenjang masing-masing. Sekian dari saya, bila mana ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Thohir Abdillah.
Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa. Wassalatu wassalamu daiman mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur, yang terhormat sahabat kami, guru kami, juga adik kami, Ustadz Khalili, Ustadz Nur Khalili Salim, yang terhormat Dewan Asatidah yang kami hormatin, tak lupa kami cintai anak-anak kami semua, santriwan, santriwati, dan murid juga Madrasah Miftahul Ulum An-Nur yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kami rahmat sehingga kami bisa duduk di tempat mubarakah ini dalam rangka tasyakuran dan pelepasan guru tugas TMTB dari pesantren Sidogiri. Insyaallah ini adalah hari terakhir dalam bermuajah dengan guru kita yang tercinta. Selawat serta salam kami curahkan kepada baginda kehariban Nabi kita Muhammad SAW yang telah mendidik kami, mengangkat kami dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sahabat sekalian semuanya, bagi anak-anak kami sekarang, juga bagi santri-santriwati sekarang merasa sedih, bahagia bertambah sedih. Bagaimana bisa berkumpul bahagia tambah dengan sedih? Di sore inilah kita menjadi saksi bahwa kita akan ditinggalkan oleh orang yang sangat berguna di hati kita. Kita akan ditinggalkan oleh orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Yang lebih berharga orang inilah daripada orang tua kita. Maka sebuah kata kami bisa ucapkan kepada saudara kami, guru kami Ustadz Nur Khalili Salim, hanya minta maaf dari kami mewakili semua Dewan Asatidah Madrasah Miftahul Ulum An-Nur. Apabila ada sebuah kata yang sangat menyakitkan hati, kami minta maaf. Begitupun juga apabila kenakalan-kenakalan dari anak didik kami semua, santri, santriwati dan murid Madrasah Miftahul Ulum An-Nur, kami mohon untuk bukakan pintu hati untuk memaafkannya. Karena pintu maaf darimu yang bisa membawa kebahagiaan bagi anak-anak kami. Hanya maaf darimu yang bisa membuat masa depan cerah anak-anak kami. Maka dengan bangga kalau Ustadz Khalili bisa memaafkan murid-murid kami, anak-anak kami selama 1 tahun yang sangat menjengkelkan, 1 tahun sangat melelahkan. Yang jelas 90% jauh dari harapan Ustadz Khalili.
Maka dari itu kami mohon sekali lagi, kami mewakili daripada Dewan Asatidah, mewakili daripada anak-anak kami, mulai sore ini menjadi saksi bahwa kami minta maaf atas kejanggalan atau kehilafan daripada kawan-kawan kami Dewan Asatid, begitu pun juga anak-anak didik kami. Maka dari itu kami titip pesan hanyalah sebuah tulisan yang kami bisa bacakan untuk sahabatku, juga adikku, juga guruku Ustaz Holil Nur Salim. Di sore ini menjadi saksi bahwa kami akan mengingatmu. Al-liqa yalzamul firaq, al-firaq la yalzamul liqa. Pertemuan yang dulu kita pernah 1 tahun, perpisahan pasti ada. Al-liqa yalzamul firaq. Sedangkan pertemuan kita semua 1 tahun akan ditinggalkan. Maka sebuah ungkapan yang kami ucapkan kepada Ustaz Holili sebagai guru kami, Ustaz Holili Nur Salim sebagai kiai kami ucapkan sebuah suara hati yang kami tujukan kepada Ustaz Holil Nur Salim sebagai adik kami, sebagai guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hari menjadi pasti, hari pasti berganti hari. 1 tahun sudah lamanya, besok kamu akan pergi, sahabatku. Besok kamu akan pergi untuk melangkahkan kaki, untuk meraih segudang prestasi, melanjutkan mencari ridha ilahi dan syafaat Nabi. Ustaz Holili, sahabatku, ilmu yang kau tanamkan pada anak didik kami akan kami gali demi masa depan mereka. Akan kami ingat jasamu yang selalu sabar dalam membimbing anak-anak kami. Dan itu, sahabatku, tak akan pernah terganti. Tapi semua besok akan terjadi, kamu akan meninggalkan kami. Sahabatku, sebuah hari di mana telah selesai seorang guru yang mengajar di pesantren Bumi Damai ini. Sebuah tempat yang berisi kenangan bersama Ustaz Nur Holil Salim. Sore ini adalah hari perpisahan yang mengakhiri kebersamaan kami. Kami tidak akan mendengar suaramu, sahabatku. Kita tidak akan pernah melihat kajian-kajian agama darimu. Kita tidak akan terdengar suara bel masuk sekolah bersamaan dengan jalanmu untuk menemui anak-anak didik kami. Semua itu tak akan terjadi. Semua tak akan kami lupakan. Biarlah saksi ini menjadi kenangan dalam sebuah angan. Akhir kata, maafkan kami semua apabila salah. Selamat jalan, saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh guru tugas. Kepada Ustadz Holili, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun utawi iki ibu pendahuluan. Sebelum sambutan saya sambut, yakni menyambut hari ini dengan penuh hikmah yang menjadi titik tentu dan menjadi catatan indah dari akhir sebuah kisah perjalanan, perjuangan,
dan pengabdian yang insya Allah terabadikan di museum sejarah, yakni sejarah pribadi hidup saya, yang mana juga disokong oleh sebuah masa pandemi yang masih belum kunjung selesai dan reda, bahwa sambutan kali ini mungkin berbeda atau bahkan memang berbeda dengan sambutan-sambutan yang lain, dengan sambutan tahun-tahun sebelumnya, di mana sambutan ini saya banyak mengutip dari penggalan kutipan-kutipan dan dari sebuah pemikiran yang sempat sesaat muncul dan lalu bergegas cepat menghilang, karena memang remuknya daya ingatan saya di dalam menampung dan menyampaikan langsung secara lisan masih belum bisa dikelarkan, sehingga saya kelumpuhkan penggalan-penggalan itu dan saya sajikan saat ini. Dan juga saya sedikit menirukan sambutan Bapak Presiden, di mana beliau menyambut dengan menggunakan teks. Maka dari itu saya mengharap, mohon maklum dan mohon maaf sebelumnya. Kemarin adalah kenangan dan esok adalah harapan. Namun yang paling penting adalah hari ini sebuah kenyataan yang harus dijalani dengan sebaik-baik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para hadir, para penyimak, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur, Nyai Hajah Ani Zumrati, mata'allahu bituli hayatiha wa nafa'anallahu bi'ulumiha, amin. Segenap asatidah Madrasah Diniyah dan pengurus Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur yang kami muliakan, murid-murid dan santriwan, santri putri yang kami kasih cinta sayangi. Kita ingat, rasanya baru kemarin kaki menapakkan langkah di Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur ini,
Sekarang kunang-kunang bayangan meninggalkan bekas, jejak membekas mulai diskenariokan. Dan rasanya baru kemarin kalimat utawi iki pertemuan, utawi iki perjumpaan, utawi iki kebersamaan terlantunkan. Dan sekarang kalimat khobar yang berbunyi, iku bakal teko opo anani perpisahan, iku mesti mulai dibacakan. Kita lihat, kita perhatikan. Baru tadi pagi matahari terbit menyinari bumi, dan sekarang ia telah beranjak mengenang, menyulam, terbenam kembali ke peraduannya. Begitulah roda kehidupan terus berputar hingga membawa kita pada suatu titik pelepasan. Hadirin yang mempesona mengasri, pada sore ini adalah momen yang sangat penting untuk mewakili segudang perasaan dalam hati yang paling dalam, segudang perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa diterjemahkan dalam sebuah bahasa. Setumpuk perasaan yang sedang berkecamuk antara bahagia dan duka, antara senang dan susah, dan sebuah sikap yang sulit untuk diekspresikan antara tertawa dan saudara sekalian. Ini bukanlah puisi seperti yang dilakukan oleh para penyair. Ini juga bukan rayuan gombal seperti kebiasaannya para preman berbahasa. Ini juga bukan luapan lumpur Lapindo atau lahar gunung Semeru. Tapi sungguh ini adalah luapan-luapan hati, letupan-letupan jiwa yang sedang menggelora, yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Hadirin, sore ini adalah kesempatan terakhir, karena sebentar lagi saya akan beranjak pergi, meninggalkan tempat paling indah yang sudah mengukirkan banyak hal berarti dalam sejarah hidup ini. Walaupun berat sebenarnya melangkahkan kaki beranjak pergi, yang kurang lebih 1 tahun menjalani, melakoni, dan memahami, bukan karena sebuah rumusan rangkaian kata yang berbunyi dengan kalimat ketidaksetiaan kami untuk menyemai kebersamaan, yang mana ini tidak mudah saya lupakan dengan begitu saja. Hadirin, pada kesempatan terakhir ini ada 2 hal penting yang harus saya sampaikan dan tidak boleh terlupakan, apalagi sampai ketinggalan di tengah jalan. Pertama, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirin masyarakat, wali murid, wali santri, dan khususnya majelis keluarga Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur, utamanya Bapak PJKT wa iyani, barakallahu lahu, dan seluruh asatid wa asatidah madrasah diniyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
yang tidak mengurangi rasa terima dan cinta kasih saya kepada para panjenengan sateja yang telah menerima kami di tempat ini, yang telah banyak memberikan pelajaran, partisipasi, dukungan, dan bimbingan baik secara lisan ataupun tindakan. Terima kasih pula kepada para teman, sahabat, murid-murid, dan santriwan, santri putri Pondok Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur yang insya Allah mendamaikan bumi pertiwi negeri ini, telah menemani kami dalam menjalankan tugas suci ini. Sehingga saya dapat menghadapi segala persoalan dan cobaan dengan lancar dan bisa melaksanakan tugas sampai selesai. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya tidak bisa memberikan apapun, mulai yang terbaik sampai ke yang paling baik dan sempurna, melainkan sebuah harapan dan doa. Mudah-mudahan kebaikan dan usaha kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi ibadillahis sholihin minan najihin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kedua, saya mohon maaf kepada semuanya, kepada masyarakat dan sekitarnya, baik banyak ataupun sedikit daripada tingkah laku saya yang kurang nyaman dan kurang sopan. Mohon maaf kepada Bapak PJGT beserta segenap keluarga, di mana saya tidak bisa memberikan bantuan yang sempurna dan sesuai dengan harapan, karena inilah batas kemampuan saya dalam mengabdikan, menderma baktikan jiwa raga untuk bermaslahat, di mana dan sesungguhnya tiada lain tanpa sidogiri, saya hanyalah sampah yang dikemas indah dengan dibimbing dan bimbingan dan doa restu para masyayikh dan orang tua. Saya ditibakan di tempat suci dan damai ini dengan berbekal dan sangu demikian. Tak lupa juga mohon maaf kepada para santri, santriwan, santri putri, dan murid-murid madrasah diniyah. Di saat bersama saya pernah marah, baik di kelas ataupun di majlis. Sekali lagi saya mohon maaf. Selama mendampingi, menemani kebersamaan dalam proses belajar mengajar selama saya tinggal di sini, terdapat banyak kesalahan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, disengaja atau tidak sengaja. Saya memohon maaf beribu-ribu maaf. Sebaliknya, sampean semua tidak perlu meminta maaf, baik memaksa, terlebih mengemis, mengharap itu maaf dari saya, seperti disebut di muka. Saya masih belum bisa memberikan yang terbaik, di mana pertama kali saya menginjakkan kaki di sini.
sudah saya tanamkan dalam hati. Pintu maaf dan memaafkan lebih besar daripada apa yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, barangkali ada hakul adami, ada hak panjenengan semua. Tidak sempat saya meminta izin. Sebelumnya, mohon diselesaikan saat ini dan mohon maaf. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum sambutan ini saya akhiri, sedikit mengutip kutipan seorang pepatah yang mengatakan, apabila pedang melukai tubuh, maka masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Selanjutnya, jangan semor iwai urang, tak golei nyetrum dek kali. Bila ada umur panjang, insya Allah kita masih ditakdirkan bertemu sua kembali. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon karena waktu ini sampun suwe, kula boten kata-kata sing jelas. Saat ini saya tidak bisa berucap kata-kata kecuali ucapan jazakumullah ahsanal jazaa kepada semua dewan asatidz dan asatidzah, terkhusus untuk adik saya, terkhusus untuk anak saya, Ustaz Nur Khalil Salim, selaku guru tugas dari Pondok Pesantren Citogiri, tugas mengajar dan tugas belajar selama 1 tahun di madrasah ini, di pesantren ini. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan, dan sekaligus mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ini saya sampaikan karena tidak ada kegiatan iktibar, maka acara hari ini yaitu tasawuran dan sekaligus pelepasan adalah menjadi kegiatan puncak selama 1 tahun yang ada di Madrasah Diniyah dan sekaligus yang ada di pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum. Kalau Mahdi ini kemarin sudah diliburkan setelah pembagian rapor. Nah sekarang ini khusus
untuk anak-anak yang ada di pesantren. Insya Allah mulai besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa untuk kegiatan pondok diliburkan. Jadi anak-anak santri boleh pulang. Umpamanya tidak pulang tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalau mau pulang besok ba'da subuh sholat sareng-sareng. Kalau yang tidak pulang tetap harus ada di pondok dan tidak boleh keluyuran. Paham nih? Kemudian yang kedua, hari Selasa semua santri baik yang sudah pulang terlebih dahulu karena sakit atau yang pulang mulai besok, hari Selasa semuanya wajib kembali paling sore asar. Tujuannya apa? Supaya hari Selasa, hari puasa bersama, hari puasa pertama insya Allah nanti bisa melaksanakan buka puasa bersama. Oke, di santri-santri Pondok Putra kemarin banyak yang nanya. Dimulai besok kegiatan pondok diliburkan, santri-santri boleh pulang atau boleh tidak pulang tetap ada di pondok. Ini yang paling penting. Kalau bisa, kalau mau sholat besok pagi bareng-bareng, kalau mau pulang nanti sholat lagi. Usahakan sebelum asar. Kalau yang mau pulang sudah pulang, jangan setelah asar. Karena besok sore setelah asar saya bersama guru-guru mau ke Madura melaksanakan kegiatan Jawara, ziarah Jawa Madura. Oke, kegiatan Jawara. Tuh. Kemudian yang terakhir, ini hanya sebuah kenangan. Nanti ini tidak hanya kepada guru tugas saja, tapi insya Allah ini kepada semuanya. Pokoknya cukup. Beberapa hari yang lalu tidak sengaja pergi ke percetakan, kemudian pesen beberapa biji kaos yang di dadanya tertulis Pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur. Kalau dilihat dari bentuknya dan nilainya tidak seberapa, tapi saya yakin ini menjadi hadiah yang sangat indah terkhusus untuk adik kami, yaitu Ustadz Nur Khalili Salim. Karena ada 3 masalah yang harus diambil manfaatnya oleh guru tugas, oleh tempat tugas,
Yang pertama itu adalah maslahat yang kembali kepada guru tugas itu sendiri. Yang nomor dua, maslahat yang kembali kepada tempat tugas. Dan yang ketiga, maslahat yang kembali kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya kami sangat berterima kasih kepada guru tugas selama 1 tahun, meskipun tidak penuh masa tugasnya karena pandemi. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang sangat indah, menjadi kenangan yang sangat luar biasa, yang tidak terlupakan ila yaumil qiyamah. Dan yang paling penting, semoga barokah, semoga manfaat. Amin Allahumma. Ini saya panggil ini Mas Keza, jauh ini. Silakan kembali. Anak-anak sekalian yang saya hormati, insya Allah nanti ini contoh, kaos ini nanti akan diperbanyak, akan dijual di koperasi. Akan dijual di koperasi, tapi nanti setelah hari raya. Amin Allahumma. Pun mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tibalah saatnya acara yang kelima, yakni musyawarah. Namun sebelum dimulai, kami sebagai pembawa acara, bila dari awal hingga akhir ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi gue distabilnya aja soalnya. Oh iya bisa. Ya
How